Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, satu Corolla, sejuta saudara. Oke teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya mau membahas ini ya, mobil setelah 2 minggu atau lebih nggak dinyalain, kenapa susah nyala. Nah, saya bakal bahas secara detail ya, satu persatu, supaya teman-teman semua paham permasalahannya ada di mana dan bisa mengatasi ketika mobil lama nggak dipakai dan biar mau nyala ya. Jadi klik subscribe dulu yang baru mampir, supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial permasalahan-permasalahan yang ada pada mobil ini, Corolla Twin Cam. Oke, jadi saya bakal bahas satu persatu ya. Jadi yang perlu dicek pertama kali itu apa. Nah, kalau ini nggak ada masalah, yang ini nggak ada masalah, yang ini. Nah, jadi permasalahannya simple ya, macam-macam. Jadi nggak cuman pasti ininya. Nah, cuman yang paling sering terjadi ya yang ininya gitu. Oke, biar teman-teman semua paham, pokoknya bakal saya bahas dah. Oke, untuk pertanyaan teman-teman yang lain yang belum sempat saya bikinkan tutorialnya, sabar dulu ya. Jadi satu persatu bakal saya bikin lah pokoknya, buat teman-teman semua. Oke, kita ke ruang mesin aja yuk, supaya teman-teman lebih paham dan tahu kalau masalahnya ada di situ gitu. Oke, kita ke ruang mesin. Teman-teman semua, jadi langkah awal yang perlu kita cek ketika mesin lama nggak dipakai dan mau dinyalain, misal susah nyala. Nah, itu permasalahannya ada di apa. Nah, susah nyalanya itu kayak gimana? Ketika di starter cetek-cetek atau cuman cengengesan tapi mesin nggak mau nyala. Kalau cetek-cetek mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, pasti akinya yang tekor gitu. Oke, tapi kalau cengengesan nggak mau nyala, nah itu apa yang harus dicek? Nah, tentu kita mengarah kepada karbunya ya. Kok karbunya? Nah, permasalahannya ada di bensin, teman-teman. Bensinnya itu habis. Maksudnya habis itu bukan habis bensin yang ada di tangki ya, tapi bensin yang ada di karbu. Di video sebelumnya sebenarnya udah sempat saya singgung, ketika pagi mesin susah dinyalain itu permasalahannya di apa, itu udah ada itu. Cuman di sini saya mau ulangi lagi nih. Nggak beda jauh sebenarnya permasalahan yang ada setiap pagi di starter susah atau lama mesin nggak nyala terus susah untuk dinyalain, nggak beda jauh ya. Oke, kita buka dulu filternya biar lebih kelihatan, maksud saya sebelah mana yang bensin habis, biar lebih kelihatan teman-teman. Oke, nah, tandon bensin pada karbu itu sebelah mana letaknya? Di sebelah sini ya. Dan ini kelihatan ya, di sini ada kacanya ya, kita bisa lihat bensinnya itu ada nggak, kita lihat dari sini kelihatan seperti itu. Atau kita pastiin di ini gasnya di pompa-pompa, nanti nyemprot enggak teman-teman. Nah, misal kelihatan nyemprot bagian sini ya, bawah sini kelihatan nyemprot, berarti bensinnya udah ada dan harusnya nyala teman-teman. Seperti itu. Kalau baru di starter nggak mau nyala ya wajar. Karena apa? Karena bensin yang sini tuh pasti habis teman-teman. Misal 2 minggu atau sebulan nggak dipakai, biasanya habis. Kok bisa habis padahal nggak ada yang bocor? Nah, bisa aja ya, namanya bensin menguap ya teman-teman ya. Lama nggak dipakai bisa aja habisnya tuh menguap, bukan karena bocor. Seperti itu teman-teman, bisa aja berkurang. Jadi stok bensin di sini berkurang, nggak nyampe habis. Itu juga bisa di starter cuman cengengesan nggak mau nyala, seperti itu. Nah, misal ini udah ada semua nih bensinnya tapi nggak mau nyala. Nah, yang kita perlu lakukan adalah ini cek businya, kondisi busi. Nah, businya kita lepas, kita bersihin teman-teman, tapi jarang kalau busi mati semua, biasanya cuma 1 atau 2. Kalau mati 2 biasanya ada yang mau nyala tapi gandul-gandul nggak karuan gitu, atau
emang nggak mau nyala, nggak kuat gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, misal udah nyala nih, misal udah ketemu penyakitnya, masalah di bensin, kita biar nggak kelamaan ya, biar nggak kelamaan nyetaternya, takutnya nanti akinya tekor. Nah, kita bisa masukin bensin lewat sini teman-teman. Nah, kita ngambil bensinnya dari mana? Dari filternya itu ya, dari filter kita lepas, kita tuangin di sini. Jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, nanti malah banjir yang ada. Jadi kita kira-kira aja lah, kira-kira 1 atau 2 tutup botol aqua gitu, kita ngisi dari sini. Ini nanti masuk ke tandonnya sini, terus langsung ke sini aja nggak apa-apa, nanti masuk ke manifold gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya, kita kira-kira aja, pasti nyala kalau businya nggak ada masalah. Kalau tetap nggak mau nyala, kemungkinan kedua cuman pada busi teman-teman. Jadi kalau busi ya perlu kita lepas, kita bersihkan atau kita ganti. Nah, kalau udah ada busi, karbunya udah ada bensin, pasti nyala teman-teman. Kalau nggak nyala bisa jadi tuh kabelnya ada yang putus. Nah, kabel apa? Kabel sini teman-teman, kabel positif yang masuk ke delco itu bisa aja putus di cacah tikus atau apa. Tapi permasalahan yang paling sering terjadi cuman pada bensin karbu maksudnya. Seperti itu teman-teman. Jadi permasalahan yang paling sering terjadi bensin pada karbu. Nah, ketika udah nyala, apa itu kok malah jadi banjir? Nah, permasalahannya di apa? Kita bisa ketok-ketok di sini ya, pakai obeng atau apa. Kita ketok-ketok kayak gini, pelan-pelan. Supaya apa? Supaya pelampungnya yang ada di dalam sini mapan teman-teman. Karena bisa jadi bensin habis menguap, terus pelampungnya kan turun ke bawah, dan itu as yang buat buka nutup saluran bensin ini itu kotor atau ada kerak dari kotoran bensinnya itu. Nah, ganjel, bisa jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau posisi mesin sudah nyala, bisa kita ketok-ketok sebelah sini. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, misal lama nggak dipakai terus ketika dinyalain malah jadi banjir atau berebet nggak karuan. Nah gitu ya, permasalahannya di apung-apungnya. Cara setel apung-apung gimana? Cara setelnya cukup gampang ya teman-teman ya, cukup simak aja video sebelumnya yang servis berkala, itu udah saya bahas tuh cara setel apung-apungnya, ukurannya seberapa supaya enak, maksudnya di jalan pelan nggak berebet, di kecepatan tinggi juga nggak berebet kayak gitu. Karena setelan apung-apung juga penting ya teman-teman ya, karena kalau kebanyakan bensin yang ada dalam tandonnya karbus ini, kalau kebanyakan nanti banjir, tapi kalau kurang nanti biasanya di kecepatan tinggi berebet teman-teman. Jadi berebet bisa jadi karena kurang asupan bensinnya kurang kayak gitu. Oke teman-teman, jadi cukup paham ya. Kalau udah nyala tapi nggak mau stasioner, nah, bisa jadi kabel switchnya lepas atau berkerak juga bisa ya, karena habis kena bensin, terus bensinnya habis. Biasanya kan bensin itu sebenarnya ada kotorannya ya, ketika bensin habis kan ada bekas keraknya gitu di tandonnya sini, tandon bensin yang ada dalam karbu gitu teman-teman ya. Jadi cukup paham ya teman-teman ya. Tapi misal masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah bakal saya jawab atau saya jelaskan lagi di video selanjutnya, misal perlu dijelaskan pakai video lagi. Oke, nah cukup ya. Salam satu Corolla sejuta saudara.